Masih bersama kami di Kaltara Bicara, kita lanjutkan perbincangan kita sore hari ini. Tadi sudah banyak dijelaskan, Bu, terkait memang bagaimana menjaga stabilitas harga yang ada di Kalimantan Utara. Nah, pengawasan yang dilakukan oleh dinas ini seperti apa, Bu? Kalau boleh, mungkin bisa disampaikan juga kepada yang menyaksikan. Pengawasan yang dilakukan saat ini seperti apa? Dampak dari efisiensi ini sangat berpengaruh besar terhadap kegiatan yang harus kami lakukan, ya kan? Apalagi di dinas kami ini pengawasan secara aturannya, secara undang-undangnya itu melekat di kita, ya, bersama-sama dengan kabupaten. Jadi pengawasan yang kami lakukan sebelumnya itu ada pengawasan rutin, ya, yang kami lakukan. Ada yang berkala, ada yang berdasarkan pengaduan atau terkait dengan persoalan-persoalan yang kami harus langsung ke lapangan seperti itu. Namun dengan kondisi yang saat ini, anggaran kami kami sangat terbatas sebenarnya. Bantuan yang kami lakukan untuk bagaimana yang menjadi tugas kami di dinas itu tetap berjalan. Kami berharap bahwa SP2KP inilah yang menjadi semacam alarm, ya, early warning bagi kami terkait dengan bagaimana stok yang ada di daerah gitu ya, baik tentunya di distributor, di pelaku usaha gitu ya, dan bagaimana harga gitu, perkembangan harga sehingga ini yang menjadi panduan kami sebenarnya. Nah, yang saya sampaikan tadi bahwa SP2KP ini adalah sistem pemantauan pasar itu ya, terkait dengan kebutuhan pokok yang ada di kabupaten kota, dan di sana memang ada admin yang harus melaporkan setiap saat. Nah, itu yang pengawasan yang kami lakukan. Nah, memang sangat berpengaruh sekali dengan adanya efisiensi. Yang seyogyanya memang butuh sekali pengawasan. Jadi pengawasan itu tidak hanya terkait dengan ketersediaan dan harga, stabilitas harga, tetapi barang-barang yang beredar itu tentunya juga harus bisa sesuai dengan standar gitu loh, sehingga menjamin konsumen, keselamatan konsumen dari aspek legalitas tentunya juga memang dari pengawasan itu tadi memang harus bisa terpenuhi semua gitu. Bagaimana para pelaku usahanya juga harus memiliki legalitas, mereka punya NIB, dan barang-barang yang diedarkan itu juga mempunyai standar SNI dan dari kadaluarsa masa itu juga menjadi pengawasan kami sebenarnya. Jadi bukan hanya terkait dengan stabilitas dan ketersediaan stok di momen-momen HBKN gitu ya, tetapi keberlangsungan setiap saat, setiap harinya itu juga memang perlu. Namun ya kami berharap bahwa teman-teman di kabupaten itu yang memang mempunyai perhatian yang lebih terkait dengan tugas dan fungsi mereka. Nah, kami ketika ada persoalan-persoalan yang membutuhkan perpanjangan kami dari provinsi, ya kami bersama-sama untuk melakukan koordinasi sinergi itu gitu. Nah, kalau kita melihat juga strategi jangka panjang, karena kita tidak mungkin selamanya bergantung pada daerah luar ya, Bu, ya, untuk pasokan ini, untuk bergantung pada pasokan dari luar daerah. Ini jangka panjang yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara seperti apa, Bu? Ya itu tadi, apa yang bisa kita gerakkan, apa yang bisa kita manfaatkan, lahan-lahan yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita gerakkan para petani, para peternak-peternak kita gitu, dengan kebutuhan-kebutuhan yang memang menjadi kebutuhan kita sebenarnya di daerah gitu kan. Yang saat ini mungkin dari Dinas Pertanian Ketahanan Pangan juga sudah beberapa program gitu ya, terkait dengan bagaimana cetak sawah mungkin ya, untuk menggerakkan lagi. Nah, seyogyanya produksi yang sekarang dengan kebutuhan itu yang memang harus balance ya kan ya Mas ya. Dan kebutuhan-kebutuhan yang lain seperti ayam, itu yang ayam itu kan tidak hanya momen HBKN Mas, setiap hari juga masyarakat membutuhkan itu, rumah makan dan restoran juga, perhotelan dan sebagainya membutuhkan itu. Nah, bagaimana ini tadi menjadi jangka panjang, ya, jadi tidak hanya
bergantung kepada daerah luar gitu kan, yang sesungguhnya kita tuh bisa loh gitu menghasilkan itu. Karena kita punya peternak ya kan, kita punya punya masyarakat yang bisa kita gerakkan. Tetapi bagaimana menggerakkan itu, tentunya mungkin ada bantuan subsidi yang bisa diberikan, misal dari pakannya, dari DOC-nya mungkin yang bisa meringankan mereka sehingga mereka tidak lagi hanya bergantung dari berau misal yang di sini gitu ya. Daripada mereka mengisi kandang mereka yang mungkin belum tentu angka hidupnya gitu kan ya. Sesuai dengan apa yang mereka harapkan gitu kan. Mungkin lebih banyak ininya daripada mereka mungkin mending mereka ngambil yang dari berau gitu kan, yang memang ada distributor inti yang besar di sana, mereka ngambil mendatangkan yang sudah hidup, mungkin transit di kandang mereka mungkin hanya 2-3 hari baru mereka bawa ke pasar untuk dipotong gitu kan. Tetapi itu tadi saya bilang sesungguhnya itu bisa kita gerakkan gitu, dan itu juga bisa mendatangkan keuntungan yang lebih bagi mereka gitu kan, menekan itu tadi biaya distribusi kan, distribusinya. Nah, tetapi bagaimana untuk membantu mereka ya mungkin dari pakannya tadi, mungkin bisa tidak mengambil dari luar, tetapi bagaimana istilahnya tuh sinergi interline ya, maksudnya bisa pakan bisa dihasilkan dari kita sendiri gitu ya. Terus untuk DOC-nya mungkin memang ada subsidi bantuan yang bisa diberikan kepada mereka sehingga harganya juga tidak terlalu itu yang menjadi motivasi bagi mereka. Jadi tidak dilepas begitu saja mereka kita gerakan, tetapi tidak ada bantuan apa yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka supaya mereka tetap mau menggerakkan itu sebenarnya. Baik. Ini mungkin closing statement Bu, mungkin bisa disampaikan ke pemirsa juga, kepada masyarakat yang menyaksikan ini, agar tetap bijak dalam konsumsi di tengah dinamika harga yang fluktuatif, khususnya di Kalimantan Utara. Mungkin singkat saja bisa disampaikan ke masyarakat. Saya berharap bahwa kepada masyarakat tidak hanya dalam rangka momen-momen tertentu, tapi kebutuhan pokok ini menjadi kebutuhan sehari-hari. Bijaklah dalam membeli, menjadi konsumen yang cerdas, membeli sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan, dan tentunya juga harus bisa melihat barang-barang yang mana yang memang layak dikonsumsi untuk tetap menjamin keamanan, keselamatan bagi para konsumennya. Dan untuk pedagang sendiri juga bijaklah dalam melakukan perdagangan, boleh untung tetapi tetap memperhatikan asas kemanusiaan ya, membantu mereka juga, karena kita sama-sama memilih kebutuhan yang sama baik konsumen maupun pelaku usaha. Mungkin itu demikian. Baik. Terima kasih Ibu Dr. Haja Hasriani SHMM, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara. Terima kasih untuk kehadirannya sore hari ini bersama kami di Kaltara Bicara, Ibu. Iya, terima kasih, salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Terima kasih semuanya. Semoga kita nanti bisa ketemu lagi di dialog berikutnya ya Bu. Iya, dialog yang tema yang berbeda ya. Terima kasih. Ya, saudara, demikianlah tadi perbincangan kami bersama dengan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara, Dr. Haja Hasriani SHMM, yang mengangkat tema tentunya menjaga stabilitas harga di tengah distribusi di Kaltara. Kesimpulan kita sore hari ini adalah dialog ini memberikan gambaran tentunya, gambaran komprehensif mengenai berbagai tantangan dalam menjaga stabilitas harga di Kalimantan Utara, mulai dari ketergantungan pasokan luar daerah, biaya logistik yang tinggi, hingga kondisi geografis yang mempengaruhi distribusi. Tentunya berbagai langkah strategis yang telah dan terus dilakukan pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ini menunjukkan komitmen untuk memastikan ketersediaan pasokan tetap terjaga dan harga kebutuhan pokok dapat diakses secara merata juga oleh masyarakat. Semoga dialog kali ini dapat memperkuat sinergi tentunya antar pemerintah, pelaku usaha dan juga masyarakat dalam menghadapi dinamika harga khususnya di daerah perbatasan dan juga di Provinsi Kalimantan Utara. Terima kasih tentunya sekali lagi kepada narasumber kami dan pemirsa yang sudah menyaksikan tayangan Kaltara Bicara sore hari ini. Kita berjumpa lagi tentunya di Kaltara Bicara selanjutnya. Saya Tudes Stefan, mewakili tim kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk segala perhatian dan kebersamaan Anda. Kita berjumpa lagi di Kaltara Bicara berikutnya. Salam damai Benuanta, Kaltara di hati. Selamat sore, sampai jumpa.